Baik, saudara-saudara, kembali lagi bersama saya di Oloan King Channel. Salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar dengan kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan berada di lindungan yang Maha Kuasa. Di video kali ini, saudara-saudara, kita masih membahas tentang kasus Vina dan Eki yang terjadi di Cirebon pada 2016 silam. Di video cuplikan ini, kita bisa melihat pernyataan dari Bang Saur Siagian terkait kasus Vina dan Eki di Cirebon pada tahun 2016 silam. Mari kita dengarkan video cuplikannya. Kepolisian selalu mengatakan bahwa putusan ini sudah ingkrah, dan saya dengar juga dari konfirmasi dari Mas Arianto seperti itu. Saya ketepatan di sini bukan salah satu kuasa hukum termasuk Peggy, tapi saya sebagai praktisi hukum. Ya. Disclaimer atau pernyataan polisi ada fiktif dua. Tapi kalau Ari mempelajari peran dari dua orang, Dani dan Andi ini, inilah motif yang menyuruh untuk mereka membunuh. Ini dua DPO yang hilang ya? Dua DPO ya, sementara Peggy itu satu. Maksud saya ini ada keseriusan yang sangat luar biasa apa yang dilakukan oleh pernyataan polisi. Putusan pengadilan yang diagung-agungkan yang telah ingkrah, satu hari ini ditetapkan Peggy sebagai tersangka, bahkan sekarang sedang bertarung untuk pra-peradilan. Tapi ada dua yang paling berat peranannya, kemudian disebutkan fiktif. Bukankah dengan demikian bahkan ada dua yang skenario, yang pertama memperkosa dan juga untuk melakukan pembunuhan, kemudian dikatakan fiktif, sementara Peggy yang tidak besar peranannya kemudian ditetapkan tersangka. Oleh karena itu menurut saya, sebelum kita bicara pra-peradilan, saya kira ini tuduhan yang sangat serius kepada pengadilan, karena Mas Aryo, polisi selalu mengatakan bahwa sudah ingkrah. Dalam konteks filosofi hukum, putusan yang telah ingkrah itu sama dengan undang-undang. Marwahnya sama ya? Sama dengan undang-undang. Artinya adalah kalau sampai penyidik dalam hal ini di Krimun Polda Metro Jaya mengatakan hanya satu sandi, hanya Peggy. Wah, berarti dia sendiri sekarang mengambil alih putusan hakim. Artinya putusan yang 8 yang telah ditetapkan terpidana itu sudah batal demi hukum dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya atas nama Polda Jawa Barat. Polda Jawa Barat dengan sendirinya batal demi hukum. Karena apa? Ini bukan suka-suka. Kalau kita lihat konstruksi dakwaannya, Andi dan Dani inilah yang sesungguhnya punya perasaan kepada Vina, sehingga meminta teman-temannya untuk membunuh daripada Eki. Nah, dasar apa penyidik Polda Metro Jaya mengatakan Jawa Barat mengatakan ini fiktif? Ini menurut saya, kalau saya mengatakan Mas Arianto ini sama dengan saya. Saya adalah meminta waktu itu supaya Sambo dipecat. Saya sebagai advokat, saya nggak ada kepentingan dengan Sambo. Artinya Bang Saur ingin mengatakan bahwa saya dengan kondisi seperti ini tidak perlu lagi ada pra-peradilan. Menurut saya dorong teman-teman di kepolisian, hentikan sejenak ini. Lebih wise menurut saya, untuk sementara ini jangan buru-buru berkas ini diserahkan kepada kejaksaan. Karena apa? Kalau saya pribadi, ini lebih serius dengan Sambo, karena Sambo masih menyasar hanya teman-teman polisian, tetapi ini sudah... Saudara-saudara, video cuplikan dari Bang Saur Siagian kita sudah mendengarkannya. Nah, di sini juga dikatakan bahwa Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo itu memberikan atensi khusus terhadap proses hukum kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon yang terjadi pada 2016 silam. Kapolri mengatakan bahwa ia sudah berpesan kepada Polda Jawa Barat untuk menurunkan tim guna memberikan asistensi dalam kasus Vina dan Eki. Kami sudah pesan kepada Polda Jawa Barat dan juga menurunkan tim asistensi dan propam. Memang peristiwanya yang terjadi 2016 hingga kita minta bahwa ini menjadi perhatian publik, kata Pak Sigit itu di lapangan Bayangkara, Mabes Polri, Jakarta pada Sabtu tanggal 22 bulan 6 2024. Ia mengatakan bahwa kasus ini memang sudah sampai di pengadilan dan memiliki putusan ingkrah. Namun demikian, dengan ditangkapnya tersangka baru yakni Peggy Setiawan, Kapolri meminta jajarannya untuk mendalami kasus ini. Kapolri itu memerintahkan Polda Jawa Barat agar memproses kasus ini melalui metode ilmiah atau Scientific Crime Investigation
termasuk dalam mengumpulkan alat bukti ya. Nah, lebih lanjut Kapolri juga meminta kasus ini ditangani secara tuntas, profesional, dan transparan demi memberikan rasa keadilan bagi semua pihak. Artinya itu adalah bukti yang tidak terbantahkan. Namun demikian tentunya ada alat-alat bukti, barang bukti lain yang juga tentunya diatur dalam KUHP yang harus dilengkapi oleh rekan-rekan, kata Pak Listio. Nah, lalu 8 tahun berlalu kasus Vina kembali ramai itu kasusnya diadaptasi ke dalam film berjudul Vina Sebelum 7 Hari ya saudara-saudara, di mana Selasa tanggal 21 bulan 5 2024 itu jajaran Polda Jawa Barat berhasil menangkap buron atas nama Peggy Setiawan alias Peggy Perong. Saat ini diduga menjadi otak pembunuhan Vina dan Eki. Iya. Baik saudara-saudara, sampai di sini dulu berita terkini yang bisa aku sampaikan tentang kasus Vina dan Eki di Cirebon yang terjadi pada 2016 silam. Kita kawal terus kasus ini saudara-saudara. Mari kita kawal sampai nanti Vina dan Eki menemukan keadilan yang sebenarnya dan menemukan tersangka yang sebenarnya atau otak pelaku yang sebenarnya. Terima kasih juga buat saudara-saudara yang sudah menonton dan sudah support aku di channel ini. Jangan lupa di like, berikan komentar kalian di bawah, dan please share video ini dan subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.